Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Selin Endara Joastra Putri, Vanessa Audrey Siswanto, dan Dimas Prahastya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai studi model bisnis IB, alasan kesuksesan dan kegagalan. Penjelasan singkat profil studi kasus bisnis. Kelompok kami memilih studi kasus bisnis yang berasal dari perusahaan bernama eBay. eBay merupakan marketplace lintas negara atau pasar online internasional yang menjual berbagai macam produk dagangan dan telah menjangkau lebih dari 241 juta pembeli di seluruh dunia. eBay juga sebagai tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli dari seluruh dunia. eBay termasuk dalam e-commerce yang mampu menghasilkan nilai lebih dari 1.840 US dollar tiap detiknya, serta menjangkau luas pembeli di seluruh dunia. eBay didirikan pada tahun 1995 oleh Pierre Omidyar sebagai auction web. Awalnya eBay didirikan sebagai wadah menjual produk yang langka dan sulit untuk ditemukan. Tetapi sesuai perkembangannya dan perubahan tren pasar, maka eBay berubah menjadi marketplace online, di mana semua produk dapat diperjualbelikan. Banyak pihak yang dapat berjualan produknya di eBay seperti grosir atau distributor, pengecer, domestik, manufaktur lokal, perdagangan impor atau ekspor, wira swasta, dan masih banyak lainnya. eBay sendiri menawarkan berbagai macam sistem pembayaran melalui kartu kredit atau akun PayPal, Moneybookers, Paymate, ProPay, dan lainnya. Sedangkan untuk pembayaran di Indonesia biasanya memakai PayPal saja, karena tidak semua metode pembayaran dapat dilakukan di Indonesia. Cara kerja eBay dilihat dari sisi penjualannya, yakni penjual yang ingin menjual barangnya membuat daftar lelang di eBay. eBay akan memberi kabar kepada penjual lewat email bahwa ada penawaran tertentu, menyetujui pengiriman dan pengemasan, memverifikasi pembayaran sudah dikirim dan melakukan pengiriman kepada pembeli. Sedangkan untuk di sisi pembeli, mereka mencari produk yang mereka butuhkan, melakukan penawaran dan menanyakan lelang, menerima email, melakukan transaksi. Setelah berhasil pembeli, akan menerima produk yang telah dikirim dari penjual. Kondisi dan atau masalah studi kasus bisnis fall atau rise. Perusahaan eBay pastinya telah mengalami berbagai persoalan yang menghadapi kondisi fall dan rise. Kondisi fall yang terjadi oleh perusahaan eBay terjadi ketika banyak kompetitor yang seperti Amazon dan lainnya melakukan inovasi yang lebih bagus daripada eBay sendiri, serta memperbaharui tata layout dan kemudahan pelanggan dalam melakukan pembelian dan transaksi. Sehingga hal ini yang menyebabkan persaingan ketat dan membuat perusahaan eBay mengalami kemerosotan. Sebaliknya, kondisi rise yang terjadi oleh perusahaan eBay terjadi ketika produk yang ditawarkan oleh perusahaan eBay menawarkan harga produk yang dijual lebih murah dibandingkan e-commerce lainnya, sehingga membuat pembeli lebih memilih untuk berbelanja di eBay. Tetapi secara keseluruhan, eBay menunjukkan peningkatan yang pesat. Hal ini terlihat dari kenaikan saham eBay yang melonjak lebih dari 6% setelah dana lindung nilai AS Elliott Management pada Selasa 22 Januari yang mengumumkan kepada eBay 1,4 miliar dolar AS. Berikutnya merupakan bisnis model kanvas perusahaan eBay. Pada customer segments, perusahaan eBay memiliki customer segment yaitu global mass, market, penjual, pembeli. Customer relationship pada B2B, B2C, kupon, diskon, dan e-commerce. Pada channel, yaitu melalui mobile app, website, jaringan sosial, dan toko digital. Value proposition menjual beragam produk di mana saja dan kapan saja, dapat diakses secara global, koneksi antar penjual dan pembeli di seluruh dunia, online marketplace yang efektif dan efisien. Pada key activity, customer service dan support, shipping dan logistik, web dan app development, dan maintenance dan payments. Pada key partners, terdapat shoppers, retailers, payment gateway, yaitu PayPal, Apple Pay, Visa, Mastercard, dan lain-lainnya, shipping dan logistik, dan partner marketplace, serta sites. Pada key resource, yaitu platform network dan insurance, developers, data analysis, customer service, dan tech support.
cost structure perusahaan eBay yaitu gaji pegawai, biaya perawatan, biaya logistik, biaya pemasaran, dan biaya pengembangan. Pada revenue stream perusahaan eBay yaitu terdapat dari online ticket trading via StubHub, data provider eBay classified service, listing fee, dan final value fee on complete sites. Kelemahan dan kekuatan. Kelemahan perusahaan eBay. Kelemahan yang dimiliki perusahaan eBay diantaranya, pertama, jika dilihat di masa sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbilang cepat membuat banyak munculnya marketplace atau e-commerce sebagai tempat jual beli online untuk memudahkan kehidupan kita. Meskipun perusahaan eBay dapat dikatakan e-commerce yang sudah ada dan berdiri sejak lama, namun memiliki banyak pesaing serupa yang tidak kalah unggul. Kedua, perusahaan eBay memiliki fitur layanan atau layout yang kurang terstruktur jika dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu Amazon, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan konsumen dalam mengakses aplikasi maupun situs website eBay, dan dapat membuat konsumen untuk beralih menggunakan e-commerce lainnya. Ketiga, perusahaan eBay memiliki sistem keamanan yang kurang maksimal, sehingga kemungkinan terjadinya penipuan saat membeli produk yang kosong cukup besar, karena kurangnya pengupdatean barang yang dilakukan oleh shopper, dan yang terakhir, keempat, situs yang dimiliki oleh perusahaan eBay tidak digolongkan ke dalam format pencarian, sehingga para penggunanya akan merasa kebingungan dalam melakukan pencarian judul di eBay. Kekuatan perusahaan eBay. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan eBay dapat dikatakan cukup banyak, diantaranya pertama menawarkan berbagai macam produk dengan jumlah yang sangat lengkap, serta menjual koleksi barang-barang yang sulit ditemukan atau langka dengan sistem pembelian lelang. Kedua, perusahaan eBay menjangkau 241 juta pembeli di seluruh dunia dengan daftar barang lebih dari 103,6 juta, penambahan sebanyak 6,1 juta per harinya. Dan dari hal ini menjadikan perusahaan eBay sebagai raksasa e-commerce dunia. Ketiga, perusahaan eBay memiliki rating yang cukup tinggi, namun produk yang diperjualbelikan termasuk murah. Keempat, tampilan produk serta web yang simpel namun elegan, serta penawaran mobile yang cukup kuat. Kelima, perusahaan ini memberikan layanan komunitas seperti chat rooms, grup, discussion board, review, dan guides, dan lain-lainnya, sehingga perusahaan dapat merasa puas dan nyaman. Keenam, eBay tidak memungut biaya keanggotaan, proses pendaftaran yang tidak rumit, serta memiliki pusat keamanan serta menyediakan perlindungan pembeli dari eBay sendiri dan juga PayPal. Bisnis model pattern yang digunakan oleh perusahaan eBay yang pertama ialah two-sided market. Two-sided market merupakan pola bisnis yang berfokus pada dua atau lebih kelompok yang berbeda, namun saling bergantung satu dengan yang lainnya, di mana perusahaan eBay merupakan bisnis yang menggunakan pola dua sisi. Dikarenakan pada penjual mereka dapat mendaftarkan produk bisnis mereka pada website ataupun aplikasi tanpa melakukan pembayaran atau gratis. Sedangkan para pembeli dapat menemukan atau mencari produk yang mereka perlukan pada daftar produk yang tersedia pada website maupun aplikasi, lalu melakukan penawaran dan pembelian atas produk tersebut, serta fasilitas pembayaran yang sudah disediakan oleh eBay. Kemudian peer-to-peer atau P2P merupakan bisnis yang di dalamnya terdapat transaksi satu sama lain secara langsung dan melibatkan sedikit perantara. Perusahaan eBay menggunakan sistem pasar tersebut, karena sebagai penjual mereka dapat mencantumkan produk yang akan dijual di eBay melalui website maupun aplikasi secara gratis atau tanpa biaya. Selain itu, para pembeli dapat menemukan produk yang ingin mereka cari pada daftar produk melalui website atau aplikasi selain itu. Selain itu, perusahaan eBay juga menyediakan banyak layanan, salah satunya untuk mendapatkan diskusi sebagai tempat terjadinya penawaran dan kesepakatan harga antar penjual dan pembeli. Selain itu, perusahaan juga memfasilitasi para penggunanya dengan beberapa layanan pembayaran melalui platform eBay. Kemudian untuk bisnis model environment-nya yang paling mempengaruhi perusahaan eBay yang pertama ialah market force. Market force terdiri dari yang pertama market issue, di mana perusahaan eBay menganalisis isu pertama isu utama mereka yang mendukung serta dapat mempengaruhi perubahan pasar.
yaitu dengan mewadahi para target konsumennya dalam menemukan produk yang sulit mereka dapatkan. Sehingga dengan itu perusahaan IB dapat memenuhi permintaan target pasar mereka. Yang kedua, market segment. Pada tahap ini, perusahaan IB melakukan analisis pasar untuk menentukan segmentasi mereka dan melihat daya tarik yang dapat dimanfaatkan untuk membuka segmentasi baru. Dapat dilihat bahwa perusahaan IB memiliki segmentasi pasar yang cukup luas, seperti global mass, shopper, dan buyer, yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, needs and demand. Pada tahap ini tentunya perusahaan IB menganalisis kebutuhan pasar mereka, terlebih dahulu melihat kebutuhan dari para konsumen mereka. Seperti tempat untuk menemukan produk atau barang yang sulit ditemukan atau langka, serta memfasilitasi para customer-nya dalam melakukan pelelangan dan transaksi jual beli. Selain itu, perusahaan IB juga menjangkau konsumen dunia, sehingga para penggunanya dapat menemukan produk yang mereka inginkan dengan mudah serta lengkap. Yang keempat, switching cost. Pada tahap ini, perusahaan IB dapat diakses di beberapa negara di dunia, serta memfasilitasi penggunanya untuk melakukan kegiatan jual beli dan menemukan barang-barang langka, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagai pengguna pencarian produk dapat dilakukan secara luas, dan produk pada aplikasi atau website IB selalu bertambah setiap harinya dengan jumlah yang sangat tinggi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perusahaan ini dapat menjadi produk pengganti yang tepat. Produk pengganti yang dapat diterima oleh masyarakat karena inovasi mereka, meskipun perusahaan ini memiliki pesaing yang cukup banyak. Terus yang kelima, revenue attractiveness. Perusahaan IB memiliki sumber revenue melalui data provider. IB Classified Service, online ticketing, trading via StubHub, listing fee and final value fee on completed site, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada K-Trends. K-Trends ini terdiri dari yang pertama itu teknologi trends. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini menjadikan hampir segala sesuatu dilakukan dengan bantuan teknologi, termasuk transaksi jual beli via online. Dengan adanya teknologi dapat dimanfaatkan pelaku bisnis dalam meningkatkan layanan mereka, seperti perusahaan IB yang dari awal sudah menggunakan teknologi dan menjadi perusahaan e-commerce. Selain itu, adanya teknologi sudah dibuktikan perusahaan IB dalam memenuhi kebutuhan customer-nya di seluruh dunia. Terus yang kedua dari K-Trends ini ada regulatory trends melalui pembayaran pajak penjualan, tarif dan kebijakan perdagangan. Yang ketiga, social and cultural trends. Jika dilihat dari keadaan sosial dan kebudayaan saat ini, seperti adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah atau kerumunan, sehingga tingkat penggunaan aplikasi online untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka meningkat. Seperti perusahaan IB, masyarakat dapat menemukan produk yang mereka ingin cari ataupun melakukan aktivitas penjualan produk. Yang keempat ialah socio-economic trends. Pada tahap socio-economic trends ini mengacu pada faktor ekonomi masyarakat. Namun perusahaan IB merupakan perusahaan e-commerce yang mewadahi penggunanya dalam melakukan kegiatan pembelian dan penjualan barang, sehingga dampak perekonomian masyarakat tidak terlalu mempengaruhi perusahaan IB. Kemudian yang keempat itu ada industry force. Industry force itu terdiri dari rivalry of competitor. Untuk kompetitor sendiri, IB memiliki kompetitor atau pesaing yang sangat ketat dan bergerak di bidang yang sama, yaitu dengan perusahaan e-commerce besar lainnya seperti Amazon, Etsy, dan Walmart. IB harus bisa memberikan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan oleh konsumen, menyediakan harga yang terbaik, macam-macam produk yang ditawarkan, serta memberikan diskon yang sangat banyak. Semua hal tersebut mempengaruhi keputusan pelanggan untuk memilih e-commerce yang memberikan penawaran terbaik.
Yang kedua, threat of new entrants. Bagi IB, dengan adanya ancaman pendatang baru, tidak ada permasalahan atau halangan yang besar untuk masuk ke pasar yang sama. Karena bagi IB, untuk pendatang baru sulit untuk mendapatkan reorganisasi merek seperti IB ini. Sulit untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, serta sulit untuk mendapatkan peringkat tinggi dalam waktu cepat. Dikarenakan IB telah berhasil melakukan semua hal tersebut. Kemudian yang ketiga ialah trade substitute product and service. Bagi IB untuk permasalahan pengganti produk dan layanan bukanlah sebuah masalah yang besar. Di dalam IB telah menyediakan berbagai produk yang diinginkan atau diperlukan oleh konsumen. Dan layanan yang diberikan sangatlah beragam, sehingga konsumen bisa membeli produk dan mendapatkan layanan dalam satu tempat yang sama. Yang keempat, bargaining power supplier and other value chain actor. Dalam IB terdapat banyak penjual yang menawarkan barangnya dengan harga yang kompetitif. Di samping itu, penjual juga memasarkan produknya di berbagai situs belanja online lainnya seperti Amazon, Etsy, dan lain-lain. Ketika IB melakukan kebijakan perubahan harga yang tidak memuaskan bagi penjual, maka akan mengakibatkan penurunan jumlah daftar produk di marketplace-nya. Selain itu, jumlah jasa ekspedisi relatif lebih sedikit karenanya setiap perubahan harga atau permasalahan dalam layanan mereka dapat menghambat kemampuan IB untuk mengirimkan produk tepat waktu. Yang kelima itu ada bargaining power of buyer. Dikarenakan berbagai jenis e-commerce yang menawarkan banyak pilihan barang dengan harga yang bervariasi. Agar IB tidak kalah dalam persaingan ini, IB harus terus melakukan kontrol kualitas serta harga barang yang mereka tawarkan dengan kompetitornya. Dikarenakan customer mencari barang yang memiliki kualitas yang sama, tetapi dengan harga yang terbaik atau yang paling rendah. Untuk macroeconomic force-nya yang pertama itu terdiri dari global market condition. Perkembangan internet memicu revolusi yang signifikan. Dalam perdagangan global, para penjual yang berdagang di IB terlihat dari pasar berbasis platform digital. Platform global, layanan pembayaran online, dan solusi pengiriman yang terjangkau dan efisien. Hal ini membuat kondisi pasar IB meluas ke seluruh dunia. Yang kedua, capital market. Untuk capital market, dari IB sendiri banyak investor yang menginvestasikan dananya di IB. Biasanya dari penjual dan pembeli yang berasal dari seluruh dunia. Yang ketiga, economic infrastruktur. Ekonomi infrastruktur dari IB yakni mereka menggunakan kemampuan dan kemajuan teknologi sehingga menghemat pemakaian SDM yang berpengaruh pada keuangan IB ini. Selain itu, kondisi investasi di IB juga terlihat membaik bahkan mengalami peningkatan. Terlihat dari bursa saham terjadi peningkatan sebanyak 6%. Berikut value proposition canvas dari usaha IB yang telah kami buat. Pada bagian customer job terdapat keamanan data konsumen yang terjamin. Yang kedua, mendapatkan gratis ongkos kirim. Yang ketiga, menyediakan berbagai media pembayaran. Untuk pains-nya di customer profile yang pertama ialah barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Kemudian waktu pengiriman yang cukup lama. Yang ketiga, biaya tambahan seperti pajak bea cukai. Yang keempat, terjadinya kecacatan barang di saat pengiriman. Untuk gains di customer profile ialah mendapatkan produk yang terjamin originalitasnya. Yang kedua, berbelanja dan melakukan lelang secara online dengan mudah dan keamanan yang terjamin. Yang ketiga, kemudahan dalam melakukan pembayaran. Yang keempat, mendapatkan harga yang terbaik. Untuk value proposition-nya yang pertama pada poin product and service yang pertama ialah situs web jual beli dan lelang secara online. Yang kedua, memberikan berbagai macam pilihan barang. Yang ketiga, memberikan berbagai macam fitur dan penawaran menarik. Yang keempat, mudah diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Kemudian gains kreatornya yang pertama terdapat layanan jual beli dan lelang. Yang kedua, sistem keamanan untuk melindungi transaksi konsumen. Yang ketiga, menawarkan berbagai jenis produk yang sangat lengkap. Yang keempat, proses pendaftaran yang sangat mudah.
Dan yang terakhir untuk pen relieversnya, yang pertama ialah IP bekerja sama dengan ekspedisi ternama. Yang kedua, memberikan garansi jika barang yang diterima tidak sesuai dan memberikan proteksi keamanan ekstra ketika melakukan pengiriman barang. Berikut fit customer profile-nya. Mengapa mengalami bisnis fall dan atau rise bisnis? eBay mengalami masa rise ketika eBay mampu berkembang hingga saat ini, karena berhasil menumbuhkan kepercayaan dari konsumennya dan mampu membangun interaksi yang baik antar penjual dan pembeli dengan melakukan perluasan usahanya dengan akuisisi Skype dan video. eBay mengalami masa fall ketika eBay gagal memahami pasar Cina yang berbeda dengan pasar Barat. Saran solusi bisnis dari Anda berupa produk dan/atau jasa yang baru atau peningkatan substansial pada value map what atau why. Memberikan garansi terhadap barang yang dipesan oleh konsumen, baik itu terjadi kerusakan di saat pengiriman maupun saat penerimaan. Memberikan keamanan ekstra untuk menjaga data-data konsumen agar tidak terjadi phishing dan penyalahgunaan data konsumen. Menggunakan jasa kirim yang memiliki rating bagus dalam melakukan pengiriman domestik maupun internasional. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari bisnis ini yaitu, untuk bisnis kami ke depannya, yakni dalam merintis suatu usaha, kita harus senantiasa mengikuti segala perubahan tren yang ada dan mengikuti perubahan perilaku konsumen. Selain itu, kita juga harus bersaing dengan kompetitor sejenis, serta selalu menerima pesan dan saran yang berasal dari para konsumen kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.